Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Abdiningrum, NIM 1800009045, Prodi PPKN. Di sini saya akan menyampaikan ceramah saya untuk tugas mata kuliah Ilmu Dakwah kelas A. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat yang telah kita rasakan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, marilah kita bersolat kepada Nabi, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga saat ini. Yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Membentuk Pribadi yang Berakidah serta Berakhlakul Karimah. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, tidak cukup kiranya kita hanya mengucapkan hamdalah, melainkan rasa syukur itu kita wujudkan dalam berbakti, baik dalam tindakan maupun perbuatan. Yang dimaksud dalam tindakan atau perbuatan adalah kita selalu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai umat Muslim yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kita selalu mawas diri dalam mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itu kita akan mendapat jalan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat. Berbicara tentang membentuk pribadi yang berakidah, akidah sendiri berarti ikatan atau kepercayaan, yang artinya seseorang tersebut mempunyai kemauan dan dapat memperjuangkannya. Bagi kita seorang muslim, hendaknya kita mempunyai akidah, yaitu akidah tauhid. Dengan akidah tauhid tersebut, kita melandasi mental kita dengan nilai-nilai ilahiyah, yang artinya kita mengaitkan dan menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dengan begitu, kita tidak akan rela jika kita mengabdikan diri kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sadd ayat 65, yang artinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Dan sekali-kalinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan. Manusia muslim yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, ia diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka manusia diberikan amanah yang berupa ujian yang diberikan oleh Allah. Dan tugas kekhalifahnya tersebut ia emban tanpa meninggalkan satu aspek kehidupan dari segala aktivitas hidupnya. Dalam mengemban misi khalifah Allah di muka bumi, maka manusia tersebut menyadari bahwa tugas yang Allah berikan adalah merupakan ujian dari Allah juga, sehingga dapat terukur apakah ia benar-benar beriman dan mempunyai komitmen kepada Allah, dan apakah ia benar-benar akan memperjuangkan dan mewujudkannya. Karena kekhalifahan yang diberikan oleh Allah tersebut, maka manusia diberikan mental agar bisa menghadapi ujian yang Allah berikan tersebut. Ujian tidak akan berhasil dan tidak akan tembus apabila tidak ada usaha dan doa. Mental yang berani, yang berhasil menaklukkan ujian dari Allah tersebutlah disebut mental tauhid yang membentuk pribadi yang berakidah. Yang sebagaimana dicontohkan oleh para mujahidin terdahulu, yakni para sahabat yang langsung dibina oleh Rasulullah, yakni Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Bilal bin Rabah, dan serta para sahabat dan syuhada lain yang telah membentuk Islam yang cemerlang. Sifat dan mental itulah yang harus kita jadikan teladan dalam mengemban misi khalifah Allah di muka bumi. Ada banyak sekali cobaan dan peringatan yang diberikan oleh Allah kepada khalifah di muka bumi, yakni manusia, yang mana peringatan tersebut dijadikan bekal dalam berakidah untuk membentuk pribadi yang berakidah tauhid, dan dijadikan acuan untuk umat muslim dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Setelah kita membentuk pribadi yang berakidah, maka kita sebagai umat muslim diharuskan memiliki akhlakul karimah.
Karena seorang muslim yang bertakwa maka akan berimbas juga kepada budi pekertinya. Budi pekerti pula akan terpancar dalam pergaulan masyarakat luas. Orang yang bertakwa maka ia akan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketakwaan itu kaitannya erat dengan akhlakul karimah. Sesungguhnya yang menentukan tinggi rendahnya derajat manusia di antara manusia lainnya adalah akhlakul karimahnya, bukan dari jabatan, kedudukan, atau pengikutnya sebagai manusia di muka bumi. Jadi apabila manusia tersebut memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang indah, maka ia mempunyai nilai lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Budi pekerti disebut juga akhlakul karimah. Akhlakul karimah sendiri sangat penting, dan akhlakul karimah inilah yang menjadi tolak ukur dalam martabat seseorang. Mengapa? Sebab orang-orang yang berakhlak karimah akan melahirkan dan menghasilkan butiran-butiran yang sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi seseorang yang bersangkutan. Adapun butiran atau dampak dari orang yang mempunyai budi pekerti dan akhlakul karimah yang bagus adalah: yang pertama, seorang yang berakhlakul mulia, ia akan merasakan kebenaran. Karena ketika ia terlibat dalam suatu masalah, maka ia akan mengatakan benar jika benar dan mengatakan salah apabila itu salah. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku orang yang berakhlakul mulia akan selaras dengan aturan-aturan Allah, karena ia akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berakhlakul karimah maka ia akan beriman kepada Allah di mana saja ia berada. Kemudian yang keempat adalah orang yang berakhlakul karimah maka ia akan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, baik itu kemaksiatan batin maupun kemaksiatan lahir. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memiliki akhlakul karimah maka ia tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa tinggi, tidak akan merasa berbangga hati, tidak akan merasa paling benar di antara lainnya, karena ia merasa segala kegiatan yang ia laksanakan adalah sebagai tanggung jawab ia di dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik barang yang baik adalah budi pekerti yang baik. Sebagai umat muslim, kita berusaha meningkatkan akhlak dalam diri kita, karena mengingat betapa besarnya akhlak itu mempunyai dampak dan pengaruh dalam kehidupan sekitar kita, yang menjadi dasar dalam kehidupan. Maka kita akan menemukan duri-duri atau kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup yang memiliki berbagai gangguan dan halangan serta rintangan. Gangguan, rintangan, dan halangan tersebut haruslah kita hadapi dengan sabar demi menjadi manusia yang berbaik, demi menjadi manusia yang berbudi baik dan berakhlakul karimah. Baiklah, sampai di sini ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.